Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, we wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya saya belum memberi sedikit refleksi tentang Natal. Dan Natal kali ini sungguh Natal yang membahagiakan. Maria, Yosef mengikuti panggilan pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi untuk sensus penduduk. Dia atau mereka berbondong-bondong bersama yang lain, semua orang-orang dari wilayah Yudea datang ke Bethlehem. Kemudian di situ ingin mendaftarkan diri sebagai keluarga supaya nanti Yusuf dan Maria tercatat sebagai warga di Yudea. Tetapi bisa dibayangkan ketika orang banyak berkumpul, kemudian di situ berhari-hari, tentu orang membutuhkan penginapan. Full booking semua, full book semua penginapan-penginapan. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan itu, dan dia bukan berarti ditolak oleh tukang-tukang atau pemilik-pemilik penginapan, karena full bro. Full beneran. Coba bayangkan kalau di kotamu ada Piala Dunia, kemudian kamu mau menginap di kotamu, apakah penginapan-penginapan tidak bludak, tidak full, tidak kemudian sudah menolak pengunjung-pengunjung, karena bahkan kamar-kamar karyawan pun sudah diberikan pada para tamu untuk keuntungan. Kalau orang bisa bayar, ngapain ditolak? Tetapi karena full itulah, maka Maria dan Yusuf tinggal di satu goa untuk bersama-sama dengan gembala-gembala. Di situ istirahat, semacam terminal bagi orang yang lalu lalang, bagi pesiara, bagi orang yang membawa kereta atau karavan, kemudian keretanya diparkir. Maka di tempat itu seperti tempat public service, tempat pelayanan umum, disediakan juga fasilitas-fasilitas umum seperti palungan untuk memberi makan tamu-tamu atau pesiara atau orang yang lewat kemudian istirahat. Hewan-hewannya butuh makanan. Kalau kita ya sekarang mobil pom bensin, maka maka tempat-tempat seperti itu dilengkapi dengan palungan, dilengkapi dengan tempat untuk istirahat seadanya. Dan itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Maka ketika bayi Yesus, kanak Yesus lahir, banyak orang kemudian juga mendengar berita itu, karena mereka juga transit di tempat itu. Apalagi gembala-gembala yang waktu itu pengembalaannya itu masih nomaden, masih berjalan atau tidak pernah menetap, mengikuti di mana musim hijau atau musim rumput itu ada, maka domba-domba itu dibawa ke tempat-tempat yang penuh dengan rumput. Dan selalu ada goa-goa tempat peristirahatan seperti terminal atau stasiun bagi orang-orang yang sedang lewat dan tidak mau di penginapan. Mereka menginap di situ, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Maka kemudian ketika malaikat menampakkan diri pada gembala-gembala, aku memberikan kabar kesukaan karena pada saat ini telah lahir penyelamat. Temukanlah dia. Dia dilahirkan dengan sekarang dibedung dengan kain lampen dan dibaringkan di palungan, tempat makan, tempat untuk makan ternak. Dan semuanya ternyata para gembala itu mengetahui bahwa itu ada. Semua yang digambarkan malaikat cocok dengan keadaan ketika Yesus lahir.
Maka banyak orang kemudian dengan cepat mendengarkan berita baik itu, kabar kesukaan itu, bahwa telah lahir penyelamat karena lahirnya di terminal, lahirnya di tempat di mana orang-orang transit. Maka disitulah tercebar cepat berita tentang Yesus. Tidak hanya itu, tidak hanya kota kecil Bethlehem, tetapi juga diwakili oleh Kekaisaran Romawi yang sedang punya event, yaitu sensus penduduk. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan gambaran bagaimana kabar berita itu, kelahiran Tuhan, dibantu untuk dipercepat di dalam proses pewartaannya. Bayangkan kalau dia lahirnya di tempat penginapan, malah tidak ada yang tahu karena di situ ada kamar, bukan tempat umum, bukan tempat terbuka, dan itu menjadikan tidak terlalu cepat warta berita itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa konsekuensinya bagi kita? Konsekuensinya adalah kita semua diundang seperti gembala-gembala, diundang seperti tempat terminal itu untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, mewartakan kabar gembira Tuhan, mewartakan semua yang diharapkan bisa membawa kegembiraan dan semangat penuh pengharapan bagi orang-orang yang putus asa. Bukan sebaliknya kabar yang menebar fitnah, menebar kejelekan orang lain, menebar ngerumpi, menebar ngerasani. Itu bukan menjadi terminal kasih. Kalau dalam film sinetron Terminal Cinta, ini terminal kasih Tuhan kepada setiap orang. Kita gunakan diri kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, lidah kita untuk menjadi terminal kasih Tuhan, mewartakan kabar gembira Tuhan yang sudah diperbuat bagi kita, kita sampaikan ke orang lain dengan melakukan hal yang sama. Ingat, ketika kamu melakukan semua itu pada orang yang paling kecil, sederhana, tersingkir, itu sama dengan kau lakukan bagiku. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Selamat Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry